pura-pura tahu fisika, ada banyak isinya, ada materi belajar fisika. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Santi Opriani di channel YouTube Pura-Pura Tahu Fisika. Sehat-sehat saja kan selama di rumah? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, jangan lupa siapkan semua peralatan, alat tulis, kalkulator dan lain-lain yang dibutuhkan. Kalau sudah siap, yuk kita mulai pembelajarannya. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang berhubungan dengan momentum dan tumbukan. Tepatnya yaitu cara menentukan kecepatan peluru yang ditembakkan pada sebuah balok. Yuk simak soalnya. Kita simak soalnya ya. Sebuah peluru bermasa 100 gram ditembakkan dengan kecepatan V pada sebuah balok yang bermasa 0,9 kg yang diikatkan pada seutas tali. Kemudian peluru menancap pada balok dan naik setinggi 0,8 meter. Kita lihat gambarnya nanti ya. Tentukan nilai V. Nah, ini gambarnya. Ini ada balok yang digantungkan. Ini ada peluru. Nanti peluru ditembakkan ke balok, tepat balok, kemudian balok naik. Di mana sini nanti peluru bersarang di dalam balok. Jadi ini balok naik setinggi 0,8 meter. Yuk kita simak pembahasannya. Oke, angka pertama ya, sebelum kita membahas, kita buat diketahui ya, kita gambarkan ulang nih, kita gambarkan ulang baloknya. Kemudian kita lengkapi. Ini tadi namanya peluru dengan kecepatan V, kemudian baloknya sama persis tadi ya. Di sini tinggal kita kasih nama titik ya. Ini kita buat titik, misalkan namanya titik C ya. Selain itu nanti terserah boleh. Titik C di sini ya. Nah, kemudian ada titik D di sini. Ini namanya C dan D. Nah, ini ada titik acuannya, garis putus titik acuan. Kemudian kita buat diketahui HC-nya sama dengan 0. Kenapa HC bersama dengan 0? Karena titik C berada tepat di titik acuan. Ya, HC sama dengan 0. Kemudian ada titik D ya. Titik D dari sini ke sini. Nah, HD-nya sama dengan 0,8. Nah, kemudian di sini ya, VD-nya kecepatan pada saat di titik D itu ya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena di sini balok berhenti. Nah, dia akan mencapai ketinggian maksimalnya, makanya kecepatan pada saat di titik D sama dengan 0. Nah, di sini VB ya, VB di sini yang dimaksud adalah kecepatan balok di sini. Nah, ini yang bergerak kan peluru. Dibalokkan dalam keadaan diam di sini, makanya disebut kecepatan baloknya 0. Kenapa kecepatan baloknya 0? Karena baloknya diam mula-mulanya. Sesuai dengan soal tadi ya. Kemudian di sini kira-kira sebelum tumbukan. Jadi ini antara peluru dan balok yang diam ini tadi. Inilah kejadian sebelum tumbukan. Nanti di sini adalah kejadian sesudah tumbukannya. Diperasa seperti di sini kira-kira posisinya dari sini ke sini ya. Itu kejadian sesudah tumbukan. Nah, kemudian kita buat lagi yang diketahui apa? Massa balok. Massa baloknya tadi di soal ya 0,9 kg sudah kita tulis. Kemudian massa peluru 100 gram. Ini kita jadikan kilo ya, 0,1 kg. 100 dibagi 1000. Jadi 0,1 kg. Kemudian percepatan gravitasinya ya sudah kita ketahui sama-sama, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya ya, soal tadi ditanya V, jadi kita buat di sini V sama dengan titik tanda tanya. Oke, yang pertama yaitu kita tinjau dulu ya pergerakan balok ya dari titik C ke titik D ya, dari sini ke sini. Nah, di mana pergerakan tersebut ya berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum kekekalan energi mekanik ya, delta EM sama dengan 0. Nah,
Di sini berarti ya, karena dia dari titik C ke titik D, berarti boleh dikatakan delta E M C D sama dengan 0. Ini artinya sama dengan ya akhir ya energi mekanik D. Jadi E M di D dikurang E M C sama dengan, nah ini artinya adalah energi mekanik titik C sama dengan energi mekanik di titik D. Jadi ini selesaikan dipindah sehingga pindah ruas ya, sehingga menghasilkan EMC sama dengan EMD. Langkah berikutnya bahwa energi mekanik itu sendiri adalah ya energi potensial ditambah dengan ya energi kinetik. Nah, dalam hal ini tadi karena dia C ya indeksnya, maka kita kasih C. Nah, sama dengan yang di sebelahnya. Jadi EPD tambah EKD. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Energi potensial kan sudah dipelajari sebelumnya. Energi potensial adalah ya energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggiannya, yang dirumuskan dengan M kali G kali H. Nah, karena di sini tadi C berarti HC plus, nah rumus energi kinetik sendiri adalah setengah ya M V kuadrat. Nah, tadi karena dia C jadi C sama dengan sebelahnya. Berarti sini M G H D tambah dengan setengah M V D kuadrat. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui tadi ya, apa saja yang diketahui tadi di sini ya. HC sama dengan 0. Nah, ini tadi ya. Ini HC sama dengan 0. Kemudian apa lagi? VD sama dengan 0 juga. Sehingga di sini 0 dikali M dikali G dikali M berarti hasilnya 0. Nah, plus ini tetap ada ya, setengah MV C kuadrat sama dengan MG HD plus 0. Jadi yang tertinggal adalah setengah MVC kuadrat sama dengan MG HD. Sekarang kita masukkan angkanya ya. Yang kita cari adalah VC kuadrat, di HD sudah ada tadi 0,8. Kita masukkan. Nah, ini yang bisa kita coret, kita coret lagi nih. Masanya sama nih ya, masanya bisa kita coret. Jadi yang tertinggal setengah VC kuadrat sama dengan GHD. Nah, kita kali silang duanya. Jadi VC kuadrat sama dengan 2 kali G kali HD. Jadi PC sama dengan akar 2 kali G kali HD. Nah, kita lanjut ke sebelahnya ya. Tuh. Jadi VC sama dengan akar, nah 2 ya, G-nya 10 tadi kali HD-nya tadi 0,8 kali 0,8. Jadi VC sama dengan akar 10 kali 0,8 8. Jadi 2 kali 8 16. Jadi VC akar 16. Berapa akar 16? Iya, 4. Jadi VC didapat 4 meter per sekon. Nah, nanti ya VC-nya inilah ya, harga VC-nya inilah nanti yang akan bertindak sebagai V aksen ya. V aksen di sini nanti V aksen setelah tumbukan. Nah, nanti VC sama dengan V aksen sama dengan harganya ini tadi 4 meter per sekon. Oke, selanjutnya dari gambar yang diketahui tadi ya, gambar pertama sudah gerakannya tadi kita pakai. Gambar yang pertama tadi ya, gerakan balok dari titik C ke titik D tadi yang berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Nah, untuk menjawab pertanyaan berapakah kecepatan peluru ya, kita pakai ilustrasi gambar yang kedua, yaitu karena soal berhubungan dengan konsep
tumbukan ya, kita akan pakai tumbukan sebelum tumbukan ya, dengan sesudah tumbukan. Jadi yang pertama kejadiannya sebelum tumbukan, kita gambarkan dulu ya cerita sebelum tumbukan ya. Ini peluru yang ditembakkan ya. Ini dimana kecepatan peluru V, atau kita anggap sini sama dengan VP. Jadi P ini adalah indeks peluru. Nah, jadi VP itu kecepatan peluru, dan pada konteks soal itu sama dengan V. Ini dia bergerak menuju ke balok. Nah, ini sebelum tumbukan. Dimana balok tadi diam sebelum tumbukan tadi. Ya, baloknya diam. Jadi P kecepatan balok sama dengan 0. Jadi B itu untuk balok, B kecil. Nah, setelah tumbukan ya, di gambar setelah tumbukan ilustrasinya ialah si peluru ya. Peluru ya. Sebelum naik ya, peluru itu bersarang dulu dalam balok. Saat kemudian baloknya baru naik. Nah, ini ilustrasi kira-kira gambarnya. Ini dia. Di sini telah terjadi ya pergerakan dari sini ya, sudah terjadi bahwa kecepatan peluru ya setelah tumbukan ya, atau VP aksen itu sama dengan VB aksen, kecepatan balok setelah tumbukan. Kita samakan saja namanya dengan V aksen, yaitu tadi sudah kita hitung sebelumnya ya, berapa tadi, sama dengan VC tadi ya. Nah, 4 meter per sekon. Nah, kenapa bisa sama harganya? Karena ini terjadi ya saat sebelum tumbukan mencapai ketinggian maksimal ini ya, harga P aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen sama dengan 4 meter per sekon. Ini terjadi adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, tumbukan tidak lenting sama sekali itu artinya adalah kecepatan kedua buah benda yang bertumbukan sesudah tumbukan tepatnya akan memiliki kecepatan yang sama setelah tumbukan. Itulah ciri khas dari tumbukan tidak lenting sama sekali. Karena peluru dan balok ya, peluru dan balok mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali yang kita sebut dengan TTLS, kita singkat saja ya, tumbukan tidak lenting sama sekali ya. Nah, setiap tumbukan kan mengalami hukum kekekalan momentum ya. Jadi momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Jadi ini momentum sebelum, yang pakai aksen adalah momentum sesudah tumbukan. Karena yang mengalami tumbukan ya adalah dua buah benda, maka jadi dari momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sudah tumbukan. Jadi kita buat dulu P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, di sini misalkan yang bertindak sebagai P1-nya peluru ya. P1-nya peluru, boleh kita buat P1-nya peluru, berarti PP. Nah, plus P2-nya tadi apa? Balok, jadi PB. Nah, sama dengan PP aksen ditambah P balok aksen. Baru kita masukkan ke rumus ke rumus momentum. Nah, tadi M kali V ya rumusnya. Jadi massa dikali dengan kecepatan. Nah, ini tadi karena dia peluru berarti MP peluru, kecepatan peluru sebelum tumbukan. Kita tambah massa balok ya, bendanya tadi balok, kali dengan kecepatan balok sebelum tumbukan, sama dengan M peluru dikali V peluru aksen, berarti sesudah tumbukan, plus massa balok dikali kecepatan balok sesudah tumbukan. Kita lihat tadi harganya ya. Kita lihat tadi kecepatan balok ya sebelum tumbukan tadi 0. Kita berarti di sini PB-nya 0. Nah, sehingga
Yang tertinggal MP kali VP. Nah, tadi kan kecepatan peluru sesudah tembukan dan kecepatan balok sesudah tembukan kan sama nih. Jadi VP aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Kita buat saja. Jadi MP, nah VP-nya kita ganti jadi V aksen ya, plus MB kali V aksen. Jadi M peluru kali V peluru sama dengan, ini bisa dikeluarkan, jadi V aksen. Nah, MP tambah MB. Nah, karena angka V aksennya sudah ada ya, kita masukkan. Nah, kemudian tadi V peluru kan di konteks soal sama dengan V ya. Nah, bisa ganti ke V nanti. Kemudian massa peluru juga sudah ada tadi di soal diketahui. Kita lanjut. Jadi massa peluru tadi adalah 0,1. Kemudian VP itu sendiri tadi V ya. Nah, sama dengan V aksen tadi adalah kita sudah dapat perhitungan sebelumnya adalah 4 ya. 4. Massa peluru tadi 0,1 plus massa balok tadi adalah 0,9. Nah, jadi 0,1 kali V 0,1 V sama dengan, nah ini 4. Ini 0,1 ditambah dengan 0,9 hasilnya adalah ya 1. Kita lanjut ke sampingnya. Nah, jadi 0,1 V sama dengan, jadi 4 ya, 4 kali 1 jadi 4. Jadi V sama dengan 4 dibagi 0,1. Nah, ini artinya V sama dengan 4 dibagi 1/10 sama dengan 4 dikali 10/1. Jadi V sama dengan 40 meter per sekon. Sudah kita dapat. Ternyata kecepatan peluru tadi ya, kecepatan peluru ya sebelum tembukan tadi kita dapat yaitu sama dengan 40 meter per sekon. Bagaimana materi kita hari ini, sudah paham kan? Kalau masih ragu-ragu silahkan ditonton ulang lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa di like, di share ke teman-temannya sesama siswa, dan jangan lupa tentu saja di subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.